Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka telah hilangnya adik kita yaitu Darel Gaisan Rafasha pada Senin 24 April 2023 pukul 2 dini hari ya teman-teman. Ya, jadi kita sudah banyak membahas ya teman-teman, termasuk di sini kita mau carikan solusi gimana caranya agar Darel itu bisa ditemukan. Nah, di depan kita ini sudah ada eh, cara pencarian menggunakan drone ya teman-teman. Drone ini dapat digunakan untuk media pencarian di tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau. Misalnya area yang sudah dipagarin, area pinggir sungai yang memang tidak bisa dicari atau tidak bisa ditelusuri. Jadi bisa menggunakan alat ini teman-teman. Nah, alat ini tidak terbatas penggunaannya karena dia mengudara ya, mengudara dan bisa terbang sangat tinggi. Namun untuk pengambilan jarak dekat itu sangat disarankan agar detail dari rekaman itu bisa nantinya diobservasi dan dilihat apakah ada ciri-ciri yang ditinggalkan oleh adik kita Darel ini teman-teman. Nah, dari pengamatan yang kita lakukan ya, kita menyarankan penggunaan sarana drone udara ini menelusuri tempat-tempat yang memang jarang disinggahi oleh masyarakat ya. Bisa perkebunan, bisa ladang, bisa tempat-tempat yang terpencil ya teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah ada perkebunan yang memang sangat luas ya, mungkin berhektar-hektar. Jadi itu juga bisa dipantau dari udara satu persatu, step by step kita bisa ambil. Nah, ini ya, ini kita sudah mengudara teman-teman. Tadi kalau kita dilihat dari udara seperti ini ya. Nah, ini jelas banget teman-teman karena drone-nya ini memang dikhususkan untuk rescue teman-teman. Ya, gitu, nama drone-nya DJI Mavic 2 Enterprise. Nah, ini digunakan untuk rescue biasanya. Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya, ini hasil dari kameranya sangat jelas, sangat terang dan mendetail ya. Bisa di zoom juga lebih dekat gitu karena kameranya ini memang ISO-nya sangat tinggi, jadi detail. Kalau pengambilan malam itu memang luar biasa, sangat jelas gitu terlihat teman-teman. Nah, ini luar biasa ya. Ini kita terbang dengan ketinggian kurang lebih 30 meteran ya teman-teman. Nah, ini pencarian difokuskan pada titik pinggir sungai atau area sungai ya teman-teman. Karena kalau dilihat dari rumah Darel itu, neneknya itu katanya dekat dengan sungai. Nah gitu, bahkan ada informasi pernah ditemukan mayat ada anak kecil ya di daerah tersebut. Nah, ini bisa dilakukan juga pencariannya di area-area yang terpencil, bahkan yang tidak terjangkau manusia. Termasuk ini ya, ini pada proses pencarian 3 bocah langkat yang lalu. Ini kita telusuri di ujung-ujung kampung yang memang jarang sekali orang kesini. Ini kalau dilihat ya teman-teman, ini apa ya, kayak saring gitu, penyaring gitu. Jadi kita kecek di situ, memang tidak beruntungnya kita tidak menemukan apa-apa di situ. Cuman kalau sampah atau ada apa pasti nyangkut di situ semua teman-teman. Nah, ini area sawah atau sawit yang memang areanya luas ya teman-teman, juga banyak rimbun-rimbun. Nah, kita targetnya gini, mencari ada sesuatu hal yang mencurigakan. Ini kita dapat selop nih teman-teman ya, karena memang pada saat itu di Langkat itu yang hilang itu 3 anak sekaligus ya, 3 anak sekaligus. Jadi kita mencari kemungkinan ada nggak benda-benda yang mencurigakan yang mengarah kepada 3 anak hilang di Langkat pada saat itu. Nah, ini bisa dilakukan untuk teman-teman kita ya yang suka relawan membantu ya, relawan yang membantu untuk pencarian adik kita yang bernama Darel ya, bocah 3,7 bulan, 3,7 tahun yang hilang secara misterius teman-teman. Nah, ini ada pesan dari orang tua juga bahwasanya
dari TikTok juga viral banget bahwasanya banyak yang mengaitkannya dengan mistis sekali, mistis banget gitu. Nah, kita mencoba di sini untuk menjelaskan secara logika dulu, berusaha dulu, ya kan gitu. Karena memang kalau yang gaib-gaib itu asumsinya adalah terawangan gitu. Sementara saat ini kita perlunya adalah relawan yang turun langsung untuk mencari keberadaan Darel, teman-teman. Nah, ini tidak luput juga dari lokasi-lokasi yang sudah tidak dihuni, teman-teman. Nah, bisa saja teman-teman relawan yang ada di di TKP menelusuri tempat-tempat yang tidak dihuni, kosong, sudah lama ditinggal pemiliknya, atau gudang-gudang tua. Nah, monggo teman-teman ditelusuri ya. Walaupun kita tidak menemukan sosok kita cari benda-benda yang di sekitaran sini yang bisa mengarah kepada si Darel itu. Kan orang tuanya udah bilang ya di media sosial bahwasanya Darel ini pas hilang menggunakan kaos putih ya teman-teman ya. Dan ciri-cirinya juga udah dikasih tahu ya teman-teman. Nah, ini perlu didalami lah, perlu dicari lebih mendetail lagi di semua sudut ya teman-teman. Ya, kita hanya berharap dan berusaha kepada apa yang sebisa kita ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada suatu benda yang mengarah kepada kepunyaan si Darel ya teman-teman. Ya, ini lokasinya sangat gelap ya teman-teman, gelap. Tapi ini semua sudut kita cari ya untuk mencari keberadaan si Darel atau keberadaan bocah yang hilang pada saat itu. Ini luar biasanya Bailo manjat-manjat nih, ada laba-laba yang beracun nih, hati-hati nih kalau laba-laba yang gini. Nah, ini ya teman-teman ya, luar biasa. Kita sebagai relawan kita nggak boleh teman-teman, semua tempat ya yang ada indikasi adanya kemungkinan ya, itu harus kita datengin, kita telusuri teman-teman ya. Karena memang pesan orang tuanya jangan semua itu kemistisin gitu. Bahkan di Google juga semua ngarahnya ke mistis ya gitu ya. Iya, jadi mulai dari udara tadi mesti dicek ya, lokasi-lokasi di pinggir-pinggir sungai, di tempat-tempat yang berair itu dicek ya teman-teman. Ini khusus untuk relawan ini yang mau berkorban, yang mau meluangkan waktunya untuk mencari adik kita di lokasi tersebut. Ya, ini kita menggunakan pencahayaannya sudah cukup terang ya teman-teman. Ya, gudang-gudang kosong semua kita cek pada saat itu untuk mencari keberadaan anak yang hilang.